Oh tiga keterima di 3 universitas sekaligus. Oh, berbagi dong dengan teman-teman yang lain, gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Yayasan Aurika di Surabaya. Kali ini ada yang spesial karena kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Malang. Kita mau ngobrol bersama Umar. Kita colek dulu yuk karena kayaknya lagi sibuk banget nih. Umar. Hai, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat dan ibu sama juga sehat. Oke, santai aja. Kan biasa ngisi seminar tuh. Terbiasa juga nih sama orang-orang yang audiensnya banyak juga. Santai aja. Kali ini anggap aja seperti itu ya. Gak usah berkeringat gitu, santai aja. Nah, ini lagi baca tentang perjalanan hidup Umar nih kayaknya di buku ini. Gimana? Seru banget ya kayaknya. Seru bisa membaca perjalanan yang teman-teman saya yang lain juga. Jadi bisa mengetahui bagaimana perkembangan pembelajarannya juga. Oh gitu ya. Masih inget nggak sih dulu Umar kesini itu seperti apa? Kemudian belajar apa aja yang paling Umar inget? Yang saya ingat kesini bersama dengan ibu saya naik kereta dari Semarang ke Malang. Ke Surabaya, Semarang ke Surabaya. Semarang ke Surabaya. Dan kegiatan yang saya ingat itu salah satunya membuat donat. Dan saya senang sekali membuat donatnya karena saya suka memasak. Suka memasak dan memakan. Ya, suka masak dan makan. Itu berkesan banget ya pas membuat donat itu ya sama teman-teman yang lain. Waktu itu Umar sekitar umur berapa? Ingat nggak? 2 tahun, 3 tahun? Waktu saya pertama kali ke Aurika itu saat umur saya 2 tahun. Kalau yang buat donat, lupa. Udah lupa ya. Kalau nggak salah waktu itu belum TK Aurika ya, masih PPT Pos PAUD Terpadu, tapi masih sama teman-teman juga ya sekolah di Aurika. Nah sekarang alhamdulillah banget udah keterima di Universitas Brawijaya Malang. Ya sebenarnya keterima di 2 universitas sih ya. Satunya saya keterima di Universitas 11 Maret, Universitas Brawijaya, dan Universitas Telkom Surabaya. Oh tiga keterima di 3 universitas sekaligus. Oh, berbagi dong dengan teman-teman yang lain. Gimana sih tipsnya sampai Umar bisa ke tahap ini? Tips saya menerapkan prinsip 3B. Yang pertama, beribadah. Teman-teman jangan lupa untuk berdoa, sholat, dan bersyukur. Dan teman-teman juga bisa beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Dan jangan lupa minta doa kepada guru dan orang tua. Yang kedua, belajar. Teman-teman bisa belajar sendiri atau bersama teman-teman. Teman-teman juga bisa mengikuti les, kursus, bimbel kayak saya. Yang ketiga, bermain. Teman-teman bisa bermain sebagai sarana healing atau istirahat. Tapi teman-teman jangan lupa waktunya juga. Harus dikontrol ya waktunya, jangan healing terus gitu ya. Nah ini kalau lihat sosial medianya bundanya Umar gitu ya, Umar itu sibuk banget. Selain sekolah juga ada aktivitas kayak ngisi seminar. Terakhir juga ngisi seminar di mana? Yang luar Jawa itu Samarinda tuh Banjarmasin ya? Saya terakhir mengisi mengisi seminar di Samarinda ya. Tanggal 10 Juli. 10 Juli ya, barusan kemarin nih, masih anget-anget nih kabarnya ya. Gimana sih cara Umar membagi waktu antara sekolah, les ya kan tadi kan juga ikut les juga, kemudian pasti dengan beribadah tadi, bermain, tapi juga masih sempet nih ngisi seminar gitu. Saya membagi waktu saya dengan menetapkan waktu sholat. Ketika saya mendengarkan suara azan, maka saya langsung bersiap-siap. Setelah itu saya mengaji. Lalu saya akan menyempatkan untuk berolahraga juga. Setelah itu saya saat bersekolah, saya
mandi pagi supaya tidak mengantri, Wah, duluan gitu ya. supaya tidak mengantri di asrama. Oke. Saya juga berangkat pagi supaya bisa lebih siap untuk untuk sekolah. Jadi waktunya tuh udah jam ini ngapain gitu, udah terbagi, termanajemen dengan baik gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, sekolahnya Umar ini kan boarding school nih, jauh nih dari orang tua gitu ya. Gimana sih cara Umar supaya bisa mandiri, kemudian pasti ngadepin ya tantangan-tantangan selain kemandirian, pasti juga sosial yang pasti jauh lebih luas. Nah, itu tantangannya dan cara menghadapi tantangan itu kayak gimana? Saya menghadapi tantangan ketika sekolah boarding school, saat saya mencoba mandiri, sedikit bersedikit mulai mencoba beradaptasi dan berkenalan ke teman-teman saya, mengenalkan saya agar tidak salah paham, tidak salah paham tentang alat bantu dengar yang saya pakai. Saya juga ngobrol bersama guru tentang kekurangan saya, sehingga guru bisa lebih mengerti dan bisa mengatur bagaimana strategi agar anak berkebutuhan khusus ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan saya selalu ditempatkan di depan supaya bisa mendengar guru. Dan sekian impactnya. Untuk bersosialisasi, saya mencoba dengan teman SMP saya dulu. Setelah itu saya mencoba mendekati, berkenalan di Wisma, di asrama. Setelah itu saya mempunyai banyak teman. Akhirnya dari satu teman sahabat SMP, kemudian kenalan lagi di Wisma tadi, asrama lama-lama banyak gitu ya, lama-lama terkenal. Nah, kan Umar nih memperkenalkan diri ya, selalu memperkenalkan diri tentang profilnya Umar, kemudian menjelaskan kondisi Umar yang menggunakan alat dan lain sebagainya. Itu Umar sendiri atau dibantu Bunda yang presenting? Saya dibantu Bunda sedikit-sedikit, tapi saya bisa sendiri presentasi tentang profil saya. Itu SMA berarti udah mulai sendiri ya jelasinnya? Iya. Wow. SMA sudah mulai mandiri, belajar mandiri. Menyampaikan itu tadi ya. Oke. Dengan keunikan dan perbedaan yang dimiliki Umar, tapi tetap bisa bergabung dengan teman-teman yang lain di sekolah umum gitu. Nah, kan boarding school itu juga ada program nih pasti. Programnya juga selain biasanya kalau dulu zamannya Bu Eli ya tahun 90-an itu kan ada EPTANAS ya, UNAS, ujian akhir nasional untuk persiapan kelulusan. Nah, di boarding school itu kan pasti padat banget, selain harus setor hafalan mungkin ya, murojaah dan lain sebagainya gitu. Nah, sepadat itu gimana cara Umar mempersiapkan akhirnya bisa lolos ke universitas? Saya mencoba untuk membuat jadwal. Misalnya setelah salat subuh itu kita berkumpul di masjid untuk merjaah, ngaji bareng, membaca amak surat bareng. Setelah itu saya mencoba untuk menyempatkan belajar dulu sebelum mandi. Setelah itu saya mandi. Setelah itu saya mencoba belajar lagi baru berangkat ke sekolah. Wow, gitu tuh dorongan atau motivasinya itu lahir dari diri dalam Umar sendiri atau Bunda nih? Umar, ayo belajar! Umar, ayo belajar! Atau Umar sendiri yang termotivasi untuk belajar? Saya sendiri yang termotivasi karena saya yakin pasti bisa dan optimis dengan hasilnya, sehingga saya mencoba untuk belajar lebih banyak dan bisa lolos masuk universitas juga. Dan alhamdulillah lolos semuanya gitu ya. Akhirnya kemudian dari 3 pilihan yang lolos tadi memilih Universitas Brawijaya gitu. Alhamdulillah banget. Nah, jadi penasaran nih gimana cara Bunda dan keluarganya, pasti ya kakak, terus kemudian ayah, itu gimana sih prosesnya kok sampai Umar jadi kayak gini, tuh penasaran banget. Nanti kayaknya kita perlu ngobrol deh sama orang tuanya ya. Nah, terus Umar, kan Umar udah lolos nih di universitas itu gitu kan. Kenapa sih kok milih satu pilihan itu? Berdasarkan apa? Minat kah atau apakah?
saya lolos di ketiganya di jurusan yang sama. Tiga-tiganya teknik informatika semua. Teknik informatika semua. Memang minat di bidang teknik informatika. Ya, saya minat di bidang kayak IT, kayak sistem komputer. Saya juga minat di bidang matematika. Oh. Dan ketika saya tes IQ, saya hasilnya saya mendapatkan kecerdasan logis matematis. Nah, saya mencoba berpikir, logis matematis ini cocoknya jurusan apa? Terus saya mencoba mencari searching sedikit-sedikit tentang jurusan. Terus akhirnya saya memilih teknik informatika. Wow, dan itu mandiri ya searchingnya ya, nggak disuruh bunda, ayo saya searching, gitu nggak ya, pokoknya mandiri mempertimbangkan potensi yang dimiliki Umar, minat yang dimiliki Umar, ya bakat yang dimiliki Umar, akhirnya memilih teknik informatika dengan mantap gitu ya. Oke, nah ini berarti sekarang di Malang nih, ngekos atau asrama atau apa nih? Saya di Malang, tinggal di rumah. Wah, akhirnya di rumah. Yang awalnya dulu SMP SMA boarding school, sekarang kembali ke rumah gitu ya. Di rumah, dan itu di Malang bersama keluarga sekarang. Alasan saya memilih Universitas Brawijaya, saya ingin mencoba untuk beradaptasi tentang dunia perkuliahan atau dunia beranjak dewasa. Yang akannya pasti mencari kerja seperti itu. Nah, saya memilih dekat rumah karena semisal saya ada yang saya belum tahu atau saya kesulitan, maka saya bisa meminta bunda untuk membantu saya, sehingga saya akan lebih mudah untuk beradaptasi di dunia perkuliahan gitu ya. Karena awal-awal nih masa adaptasi ya, dari sekolah ke kampus atau universitas. Nanti mungkin tahun pertama, tahun kedua udah oke adaptasi, wah mandiri lagi kayaknya, minta ngekos bunda gitu, walaupun rumahnya dekat. Nah, kalau bicara cita-cita nih, dengar-dengar S2-nya berencana ke tempat yang jauh-jauh gitu ya. Gimana nih, ada pandangan nggak cita-cita Umar ke depan kayak gimana? Cita-cita saya, kalau bisa saya berkuliah S2 di luar negeri, terutama seperti di Australia atau di Eropa. Wah, amin, amin. Jangan lupakan kita ya. Nah, ngobrolin tentang kondisinya Umar yang hearing loss gitu ya. Umar kan pakai ABD. Kalau boleh tahu, derajat gangguan pendengarannya 80 dan 100 tuh 80-nya yang mana, 100-nya yang mana? Saya gangguan pendengaran saya 80 desibel itu yang kanan, 100 desibel itu yang kiri. Tapi dua-duanya pakai hearing aid ya. Nah, itu kan pasti ada kendala saat crowded nih di kelas atau mungkin di hall gitu ya, aula. Apalagi waktu murojaahnya harus bergantian nih sambung ayat. Nah, itu ada tips nggak untuk teman-teman yang lain yang juga pemakai ABD? Tips dari saya, tips dari saya mencoba untuk memerhatikan atau mendengarkan dengan baik agar tidak ketinggalan atau tidak nyasar gitu. Dan saya kalau saya seperti ketinggalan atau nyasar, saya akan mencoba bertanya kepada teman saya yang di sebelah saya. Oke, berarti tetap harus konsentrasi kuncinya ya, menyimak guru ini menjelaskan apa. Jadi nggak kedistrak sama noise-noise yang di samping kanan kiri itu ya. Jadi fokus ke speakernya ini lagi ngomong apa sih. Nah, kalau nggak jelas baru deh tanya sama teman sebelah. Teman sebelah kan udah tahu ya kayak gimana kondisi kita sehingga cooperate gitu ya. Apakah semua teman Umar cooperate? Ada nggak sih yang membuli atau mungkin memandang negatif dan lain sebagainya? Kemudian gimana Umar menghadapinya? Saat saya SMA boarding school, alhamdulillah teman saya tidak ada yang membuli atau memandang dengan negatif. Teman-teman saya berkooperasi semua, sehingga saya memiliki banyak teman di SMA, dan teman-teman SMA itu juga sudah pada dewasa, sudah mengerti kondisi, bisa bekerja sama, bisa diajak bekerja sama. Oh, alhamdulillah. Kalau SMP atau SD pernah nggak ngadepin itu? Kalau saat SMP
pernah kena bully karena saya berbeda dengan yang lain. Nah, Udah gagal lupa ya karena udah lama ya. solusi dari saya itu saya mencoba untuk mengabaikan mereka dan mencoba untuk tetap fokus dengan apa yang dilakukan dan tetap menjadi diri sendiri. Tidak perlu diatur orang lain atau diubah. Nggak perlu terpengaruh dengan kata orang gitu ya. Yang penting kita paham potensi yang kita miliki. Apalagi Umar tadi kayaknya detail banget memahami diri ya, bahwa oh aku tuh punya IQ matematis gitu, matematika logis gitu. Kemudian IQ ku potensiku segini, aku minat di bidang ini, prestasiku ini. Ya udah fokus ke diriku aja gitu ya, istilahnya gitu. Let it flow gitu. Oke. Mengikuti alur dan tetap senang untuk bisa tetap mencari bakat yang terpendam di diri sendiri. Wow, good. Nah, ngobrolin tentang bakat, selain yang tadi disebutin Umar, ada nggak bakat-bakat lain kayak misalkan di bidang sport gitu? Suka apa? Untuk di bidang olahraga, saya senang berenang dan saya juga senang naik sepeda. Untuk di bidang kehobian, saya senang memasak. Kapan-kapan saya mau coba masakan Umar. Boleh. Nah, ini kalau kita duduk mungkin kita bisa sejajar gini Umar. Kalau berdiri saya udah kayak mini. Umar tingginya berapa? Tinggiku 186 cm. 186. Saya kalau ngeliat Dan semua orang yang ketemu Umar nyangkain Umar ikutan basket. Ikutan basket nggak sih? Dulu saya mengikuti basket, tapi basket kurang cocok dengan minat saya, sehingga saya memutuskan untuk tidak ikut basket. Ini penting banget sih untuk kita para orang tua juga ya. Selain kita mencoba berbagai hal, kita coba basket, kita coba renang, kita coba ini itu, tetap keputusan akhirnya adalah kamu suka apa sih gitu. Jadi anak yang memilih. Jadi Umar memilih di antara sport tadi, memilih berenang. Oke, selain berenang nih, ada lagi nggak? Naik sepeda atau jalan kaki. Itu juga menyenangkan sih ya. Jalan kaki kayak jalan pagi itu bisa terserah mau kemana. Intinya menggerakkan kaki supaya dan juga mencari udara segar. Betul banget. Dan itu kan juga supaya kegiatan kita yang lain kayak misalkan belajar, beraktivitas dan lain itu juga tersupport, karena kalau nggak olahraga lemes ya Umar ya. Kalau nggak olahraga kayak nggak seimbang. Betul, kayak nggak seimbang gitu ya. Apalagi aktivitasnya padat banget. Nah, kalau pengalaman ngisi seminar nih, kan audiens, publik banyak banget. Gimana Umar ngatasin tuh, grogi nggak sih awal-awal? Awal-awalnya saya agak khawatir, akan takut kesalahan kata, tapi saya mencoba berjuang untuk bisa menyampaikan hal-hal yang saya sampaikan, dan di depan orang-orang saya mencoba untuk fokus melihat ke arah pandangan para audisinya, dan sponsor. Dan saya juga mencoba untuk melancarkan pembicaraannya juga. Karena awal pasti grogi ya, saya aja grogi loh. Tapi keren banget Umar udah keliling gitu ya, keliling Indonesia, Jawa udah di mana-mana ya kan. Nah, kalau luar Jawa mana aja? Baru Samarinda Kalimantan kemarin. sama Bali. Mana dan Bali? Wow, itu rata-rata audiensnya siapa? Guru kah atau apa? Kalau yang di Kalimantan guru, kalau yang di Bali itu saya Kenapa? jalan-jalan sama satu angkatan. Jalan-jalan sama satu angkatan. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Umar tadi kan asik banget tuh baca itu. Iya. Adakah kisahmu tertulis di situ? Ada Umar di situ? Ada di buku ini ada kisah tentang saya sendiri. Teman-teman juga bisa membaca kisah saya dari buku ini. Ini sangat asik untuk dibaca. Betul, sampai kamu tadi kayak tenggelam, terenyuh gitu. Kayak tunggu Bu Eli, saya mau menikmati kisah saya gitu ya. Di halaman berapa cerita Umar?
punya saya ada di halaman 100 berapa? Kalau nggak salah 161 nggak sih? Coba. 161 ada. Masih lucu banget karena kisahnya pas masih punya kecil saya ya. di 161. 161. 161. Coba ditunjukin. Nah, ini Umar masih lucu banget. Jadi saya saat masih kecil. Saat masih kecil. Kelahiran 2005 ya, kalau Iya. nggak salah. Iya, kelahiran 2005, 30 Desember 2005. Dan sejak kecil memang udah pakai ABD ya, dan langsung habilitasi ke Yayasan Aurika. Kayaknya tapi udah lupa ya, karena waktu itu umur 2 tahun. Kita tanya ibunya nanti ya. Nah, ada pesan nggak yang mau Umar sampaikan kepada teman-teman yang lain supaya menginspirasi, yuk, jangan menyerah gitu. Teman-teman, jangan menyerah. Ketika ada yang tidak setuju dengan kamu, maka seperti membuli, maka kamu mencoba untuk menjadi diri sendiri, atau mencoba menjelaskan, atau kalau lebih baik, kalau bisa masih ngeyel, biarkan saja. Iya, betul-betul ya, betul banget. Jadi kalau ada yang membuli, karena gimana pun namanya masyarakat ya, kita nggak bisa berharap terus-menerus bakal baik terus sama kita. Pasti ada aja gitu ya, kerikil-kerikil gitu ya Umar ya. Yang pasti itu tadi tips dari Umar. Mungkin kita awal mencoba menjelaskan baik-baik gitu ya, lama-lama lah kok negatif terus ya, udah. Karena teman kita yang baik masih banyak, jadi kita memilih lingkungan yang positif aja gitu ya. Yang negatif ditinggalkan saja. Kayak tadi yang ngeyel itu akan coba saya itu harus ditinggalkan supaya hidupnya tetap dipenuhi support dengan positif. Jadi auranya tetap positif terus gitu ya, dan pada akhirnya alhamdulillah berhasil diterima di universitas favorit. Deg-degan nggak sih waktu itu? Awalnya kan kalau nggak salah Telkom dulu ya yang mengeluarkan pengumuman ya. Iya. Telkom dulu keterima gitu, excited gitu ya, terus baru UNS ya. Terakhir UB. Iya, betul. Sesemangat itukah kau menunggu pengumuman muncul? Menunggu pengumuman dari Juli. Dari Juli ya, nunggunya dari Juli, kemudian terakhir Agustus keluar. Langsung deh alma maternya terpasang. Mulai kuliah tanggal berapa? Ospek. Saya mulai kuliah tanggal 12. Ospek minggu depan. Ya, Minggu ospeknya depan. tanggal 12 Agustus. Wah, semangat ya. Semangat. Nah, itu tadi obrolan singkat kita dengan Umar. Nah, semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Di acara yang lain, kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih detail dengan Umar dan juga bundanya tentunya. Dan terima kasih atas para peserta, para audiens. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Jadi, supaya tetap tahu update informasi tentang Yayasan Aurika, murid-muridnya, dan segala macam program yang kita miliki. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Umar. Terima kasih juga.